Shalom Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Kami merindu untuk berdoa untuk saudara, para pendengar, para penonton video dimanapun Anda. Kami rindu untuk berdoa bagi saudara setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan komentar di bawah video ini atau permohonan doa atau info ada di profil channel ini. Boleh Bapak Ibu info kami lewat kontak kami ada di sana, lewat email atau lewat WhatsApp. Kami akan berdoa, kami rindu berdoa untuk setiap Bapak Ibu saudara dimanapun berada. Ada perlu yang kami doakan untuk saudara. Ini adalah bagian daripada pelayanan kami. Mungkin Anda bergumul tentang pendidikan Anda, sekolah, tempat mau masuk kuliah atau SMA, SMP, dan apapun permasalahan atau pergumulan saudara, kami siap dan kami mau berdoa untuk saudara. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 3 ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Saudara, pernahkah Anda bertanya mengapa Yesus memilih 12 murid? Mengapa tidak 5 dan mengapa tidak 10 atau 20? Jawaban ini tidak hanya soal angka saudara, tetapi berbicara tentang panggilan, komunitas, dan misi. Sejak awal Yesus sengaja membentuk sebuah kelompok kecil untuk dilatih secara pribadi, agar kelak mereka dapat meneruskan karya keselamatan ke seluruh dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, secara historis, angka 12 sangat penting bagi bangsa Yahudi. 12 suku Israel adalah simbol umat pilihan Allah. Dengan memilih 12 murid, Yesus sedang menyatakan, "Aku membangun Israel yang baru, komunitas umat Allah yang hidup dalam terang kerajaan Allah." Ini adalah langkah besar, saudara. Langkah besar menggenapi janji lama dengan komunitas baru. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita lihat siapa yang dipilih Yesus, mereka bukan orang yang sempurna. Ada nelayan biasa seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ada pemungut cukai seperti Matius. Ada juga yang bersemangat radikal seperti Simon Zelot. Bahkan ada Yudas Iskariot, saudara, yang kelak mengkhianati dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mencari yang sempurna, tetapi yang bersedia dipanggil dan dibentuk. Saudaraku, Petrus misalnya. Petrus dikenal impulsif, saudara, dan kadang keras kepala. Tapi justru karakter yang berani itulah yang kelak dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin gereja mula-mula. Pelajaran bagi kita, Tuhan bisa memakai karakter unik kita untuk tujuannya jika kita mau dibentuk. Saudara, harapan kami kita semua mau dibentuk. Haleluya. Dan dalam komunitas, dalam membentuk komunitas 12 murid, Yesus juga mengajarkan nilai kerendahan hati dan saling melayani, saudara. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, bahkan ideologi politik yang bertolak belakang seperti Simon Zelot dan Matius, saudara. Tapi bersama Yesus, mereka diajarkan bahwa persatuan dalam kasih lebih penting daripada perbedaan pandangan. Saudaraku, proses mereka tidak instan. Sepanjang perjalanan mengikuti Yesus, murid-murid ini sering salah paham, bertengkar soal siapa yang terbesar, bahkan lari ketakutan
saat Yesus ditangkap. Ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan rohani adalah perjalanan panjang, penuh jatuh bangun, saudara. Yesus tahu kekurangan mereka, tapi tetap mempercayakan misi besar kepada mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa panggilan dari Tuhan bukan karena kita layak melayani, karena kasih karunia-Nya. Allah memilih kita bukan berdasarkan kemampuan kita, tetapi kesediaan kita untuk taat. Saudara, secara historis, setelah kebangkitan dan turunnya Roh Kudus, murid-murid yang dulunya penakut berubah menjadi pemberani. Mereka menginjili sampai ke ujung bumi, saudara. Mendirikan gereja dan bahkan mati sebagai martir. Nah, semuanya berakar dari kesediaan mereka menjawab panggilan Yesus. Haleluya. Kita pun hari ini, saudara, dipanggil untuk hidup seperti komunitas 12 murid, saling membangun, setia dalam pertumbuhan, dan berani menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Berani menjalankan misi Tuhan di dunia ini. Saudara, dunia kita mungkin berbeda dari abad pertama, dan kehidupan kita mungkin berbeda dari kehidupan, bukan mencari murid yang sempurna, tapi yang mau memberikan hati dan siap dibentuk, bersedia belajar dan bersedia diutus. Dunia ini masih butuh banyak murid, saudara. Dan Tuhan memanggil Anda hari ini. Dunia memanggil kita hari ini. Dan Tuhan memanggil kita hari ini, saudara, untuk menjadi murid-Nya, untuk menunaikan tugas pelayanan kita, menunaikan amanat agung, menyampaikan kabar sukacita bagi seluruh dunia. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Doa dan harapan kami kita semua sehat-sehat, dan harapan kami Bapak Ibu saudara pendengar dimanapun berada, kami rindu untuk berdoa bagi setiap saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan ketik komentar di bawah video ini, atau Bapak Ibu info kami lewat WA atau email kami ada di profil daripada channel ini. Kami rindu berdoa untuk saudara. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada saat hari ini, firman yang penuh kuasa itu berkarya bagi setiap kita, memberikan kita kekuatan hikmat pengetahuan dari sorga, sehingga kita bagaikan utusan yang menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran, berita sukacita ke seluruh dunia dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.